Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang program kayak searching gitu, cara mencari data dari tipe data bentukan kayak gini, kayak struct gitu. Nah, pertama-tama ini di sini ada hashtagnya include studio.h, hashtag include stdlib.h, dan include string.h. Nah, pada awal-awal ini saya memberikan struct bernama struct student yang berisi char nama 20, integernya nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4. Ini buat nanti ada ini, nanti di bawah itu ada nanti nilai ini, nilai matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kejuruan. Terus lanjut di sini saya membuat fungsi buat nanti untuk menjumlahkan semua ini 4 nilai menjadi hasil rata-rata. Rata-ratanya ini ada di dalamnya terdapat integer A, integer B, integer C, integer D. Ini integer di dalamnya ini A ini buat nilai 1, B ini buat nilai 2, C nilai 3, D buat nilai 4. Dan float ini untuk untuk variabel menampung hasil. Ini untuk untuk kayak rumusnya gitu. E sama dengan A plus B, C plus D. Ini mencari rata-rata ya. Data semua dijumlahkan, dibagi banyak data, dan mereturn E, menghasilkan nilai E. Terus di dalam program utama di sini saya mendeskripsikan ada integer pilihan ing dan pilih. Terus di char name ini nanti buat ini, yang name ini beda sama yang nama ini, nanti lihat saya jelaskan. Nanti ada integer c sama dengan 1, ini nanti buat perulangan programnya, mengulangi program utama gitulah. Ini floatnya untuk ini abaikan, ini jangan, tidak usah, ini abaikan. Terus yang ini, terus ini gak usah. Ini integer ada font sama dengan 0, ini nanti buat untuk mencari datanya ya, nanti pengkondisiannya. Nah, di sini saya mengkamuskan struct student yang tadi di atas ini bernama SD dengan array 20, dengan array 1 dimensi yaitu 20. Nah, ini untuk do, ini buat perulangan program, mengulangi program. Ini tidak sampai dengan 4. Terus di sini saya mengoutputkan program mahasiswa baru. Isinya itu pilihan pertama itu ada input data, ada data menampilkan, ini yang nomor 2 ini menampilkan data mahasiswa, dan yang ketiga ini mencari data. Nah, ini abaikan yang ini. Terus udah keluar. Ini untuk pertama ini memunculkan pilihan, masukkan pilihan. Setelah itu pengkondisian yang pertama, percabangan yang pertama, jika if sama dengan 1. Nah, berarti di sini saya mau nginputin dulu data-data mahasiswa baru. Nah, dalam data tersebut berisi nama mahasiswa, nilai matematika, nilai bahasa Indonesia, nilai bahasa Inggris, dan nilai kejuruan. Di sini saya menggunakan for agar nanti di sini ya, di sini print masukkan banyak mahasiswa. Di sini ini buat misalkan kita mau masukkan misalkan 3, nanti di sini kita disuruh masukkan banyak mahasiswa baru yang akan diinputkan, misalkan 3. Nah, ini saya tampung di variabel n, dan di sini n-nya saya taruh di sini. Jadi perulangan ini bersangkutan dengan ini banyak mahasiswa. Jika mahasiswanya 2, nanti penginputan data yang ini jadinya 2 juga. Begitu pula jika 3, 4, seperti itu. Jadi perulangan ini berguna buat mengulangi inputan yang ini, input mahasiswa baru ini. Nah, di sini seperti kan di sini saya memakai structure. Nah, strukturnya itu ada nama tadi kan, nilai 1, 2, 3, 4, dan hasil. Nah, di sini untuk untuk penampung variabelnya, karena saya menggunakan structure di sini SDI ini
variabel i pengulangan i dot nama ya. Jangan lupa ini %s nya string karena buat nama. Terus fflus stdin biar tidak nanti output yang ke bawah tidak nyambung ke kanannya ini, nanti nama ini tidak itu. Terus di sini saya menampilkan nilai matematika sama kayak di atas. Sini sdi dot nilai 1 ditampung di nilai 1 yang nilai matematika, yang di bawah juga nilai 2, nilai 3, nilai 4 seperti yang nilai 1 juga. Selanjutnya ada ini ada ada pilihan 2 ya. Ini di dalam dalam video sebelumnya juga ada penjelasannya ini tentang pilihan 1 2 ini yang array itu yang kemarin. Terus ini sekarang yang pilihan ketiga ya, jenis cari pilihan data. Nah, dalam ini di pilihan ketiga ini search data, saya menampilkan cara mencari datanya ada 2, ada yang berdasarkan nama, ada yang berdasarkan nilai rata-rata seperti ini. Terus si user akan memasukkan nama, berdasarkan nama memasukkan pilihan, maksudnya pilihan 1 apa 2. Ini misalkan pilihan 1 begini. Nah, di sini ya untuk integer name-nya buat di sini saya tadi. Nah, ini kan di sini tadi kan fontnya sama dengan 0. Nah, setelah di sini setelah di sini kan ini if pilihan 1 ini berdasarkan nama kan, nama pakai string jangan lupa. Nah, ini fontnya ditaruh sini agar nanti memudahkan jika pengkondisian di sini. Ini aslinya tidak berpengaruh ya, tidak, tanpa ini pun juga bisa, langsung ini juga bisa, tapi ini biar program nanti bacanya lebih enak, lebih cepat gitu, saya kasih font sama dengan 1 biar tidak bingung programnya. Font sama dengan 1 gini. Nanti jika kan di sini sudah font sama dengan 1, nah terus di bawahnya ini if jika font sama dengan 1, nah ini kan font sama dengan 1 kan ini name-nya sudah dimasukkan ya. Terus saya membuat pengulangan i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Terus kita pakai pengkondisian. Di sini saya pengkondisiannya mencari datanya saya menggunakan string compare biar nanti itu nama jika namanya pakai huruf besar atau spasi gitu bisa ngikut string compare ya. Ini untuk untuk ininya ini ya, untuk struktur string compare-nya seperti ini ya. Ini untuk di bahasa C, string compare name. Ini name yang di sini untuk menyamakan ya. Jika name ini sama dengan ini ya sama dengan ini sama dengan 0, maka akan mengoutputkan ini printf nama mahasiswa S ini ya. Nah, nanti ini datanya nanti bisa dicari sama dengan 0 ya. Ini kan kayak genap gitu, 1 0 gitu ya. Terus selanjutnya jika pilihan kedua ini ya, pilihan kedua nanti masukkan nilai rata-rata mahasiswa. Untuk pilihan kedua ini dicari data berdasarkan nilai rata-rata mahasiswa, sama seperti yang di atas ini. Yang membedakan di atas kan memakai string compare ini buat kayak nama-nama kayak string-string gitu. Jadi yang di bawah ini cuma kayak if gitu saja, if sd.hasil, karena rata-ratanya saya tampung di si.hasil. Jadi di sini saya menggunakan variabel main untuk menampung hasil masukan rata-ratanya dari user. Jadi di sini saya menggunakan pengkondisian sdi.hasil sama dengan main. Untuk pengulangan di sini ini buat menampilkan datanya saja, buat menampilkan outputannya saja, ini mengulangi. Terus untuk ini rumus sd.hasil ini untuk mengecek saja. Terus
ini menampilkan hasilnya seperti yang di atas. Nilai mahasiswa, persen S, SDI, nama seperti ini. Terus sudah, tinggal ini aja while-nya ini buat mengulangi program ya, seperti itu. Terus coba kita run ya, kita run. Bentar. Nah, ini saya inputin, kita coba inputin nama dulu ya, kita masukin banyak, misalkan sini saya mau dua data saja ya. Data di sini namanya Sutrisno. Terus Sutrisno punya nilai matematika 78, 98, 98, 79. Nah, yang kedua nama siswanya Tarno. Nah, terus nilai matematika Tarno itu ada 67, 76, 90, 87. Nah, ini untuk pilihan kedua ya, menampilkan data mahasiswanya. Nah, ini masuk ya, nilai nama mahasiswa, nilai matematikanya masuk semua sama rata-rata nilainya. Setelah itu kita mau mencari mahasiswanya. Nah, saya mau mencarinya berdasarkan nama. Coba berdasarkan nama, misalkan kita mau nyari namanya Tarno, apakah bisa? Tarno. Nah, muncul ya, nilai matematika 67, nilai bahasa Indonesia 67. Tarno sama ini, Tarno, mana Tarno? Nah, ini Tarno, matematika 67, nilai ratanya 80. Nah, sama. Terus saya coba search datanya berdasarkan nilai rata-rata ya. Coba untuk yang nama sebentar. Untuk yang kedua kita coba masukin nilai rata-ratanya Tarno ya, 80.00. Oh, sebentar, salah. Bentar, 3, 2. Nah, ini 80.00. Oke, saya lanjutkan ya. Tadi saya salah. Tadi saya untuk berdasarkan nilai rata-ratanya tadi saya ada kesalahan di codingan saya. Jadi tadi ini di sini tadi tidak kurang sama dengan 1 di sini, tadi cuma 1 doang tadi. Coba sekarang kita run, kita inputin lagi sebentar. Nah, ini saya inputin 2 mahasiswa, namanya saya seperti tadi, Sutrisno, nilai Sutrisno 67, 78, 98, 78. Terus nilainya Tarno itu 67, 87, 90, 67. Nah, ini kita munculin dulu datanya, search seperti ini. Terus kita cari sebentar, kita cari search datanya ya. Ini coba berdasarkan nama dulu, search. Nah, misalkan kita cari Tarno. Nah, seperti ini akan muncul namanya Tarno, data-datanya Tarno, nama mahasiswa, nilai matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, suruhan. Ini sama ini Tarno 67, 87. Terus coba kita yang search berdasarkan nilai rata-rata. Coba kita cari yang satunya ya, Sutrisno. Coba Sutrisno itu 80, kita tulis 80.00 des. Nah, ketemu ya. Mungkin segitu dulu untuk mengenai tentang sorting ya, searching dengan data bentukan ya, data bentukan chart nama ini. Mungkin segitu dulu video ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.